Di episode kali ini, saya akan menceritakan satu kisah misteri tentang adanya teror dari arwah seorang pembantu. Kisah misteri ini dialami oleh sepasang pengantin baru yang pada waktu itu menempati sebuah rumah yang dia pun tak tahu bahwa rumah tersebut memiliki kisah kelam yang sangat tragis. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya adalah seorang pengantin baru. Dan istri saya bernama Mira. Kami adalah pasangan pengantin yang sangat bahagia. Setelah seminggu kami menikah, kami memutuskan untuk tinggal di sebuah apartemen di daerah Bandung. Karena selain akses ke tempat kerja saya sangat dekat, istri saya pun sangat menyukainya. Tinggallah kami di apartemen selama kurang lebih 6 bulan. Dan yang lebih menyenangkan lagi, istri saya pun hamil menginjak umur 4 bulan. Hari demi hari kami lewati dengan sangat bahagia. Dan pada suatu ketika istri saya meminta dibelikan martabak pada tengah malam. Mungkin efek hamil yaitu ngidam. Saya pun akhirnya pergi keluar untuk mencari penjual martabak. Tapi untungnya tak jauh dari sini saya menemukan tukang martabak tersebut. Saya pun membelinya. Ketika saya sedang menunggu pesanan saya, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu gendut, mungkin umurnya sekitar 50-an. Dan dia bertanya pada saya, "Tinggal di mana, Mas?" Saya pun menjawab, "Saya tinggal di apartemen itu, Bu." Dan tiba-tiba ibu itu menawarkan kepada saya sebuah rumah kontrakan yang letaknya tak jauh dari apartemen saya. "Kenapa nggak ngontrak rumah saja, Mas? Kebetulan saya ada rumah kontrakan." "Bukan punya saya sih. Saya cuma dititipkan saja. Barangkali Mas berminat, besok saya antar. Rumahnya lumayan besar dan nyaman. Apalagi sudah ada barang-barangnya juga." Mendengar perkataan ibu tersebut, jujur, saya lumayan tertarik. Karena saya pikir lebih enak tinggal di rumah dibandingkan di apartemen. Akhirnya, saya pun meminta nomor telepon ibu tersebut. "Baik, Bu, nanti jika istri saya berminat, saya akan telepon Ibu." Saya pun akhirnya pergi kembali ke apartemen. Setibanya di apartemen, ternyata istri saya sudah tidur. Ya sudahlah, akhirnya saya pun ikut tidur. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saya pun langsung menceritakan tentang rumah kontrakan itu pada Mira. Entah kenapa, Mira sangat antusias sekali ingin segera melihatnya. Dan akhirnya kami pun sepakat akan melihat rumah itu nanti sepulangnya saya kerja. Sore pun tiba, akhirnya saya pun pulang dan sampai di apartemen pukul 5 sore. Dan Mira dengan semangatnya langsung mengajak saya untuk melihat rumah kontrakan itu. Saya pun langsung menelpon si ibu tersebut, dan pergilah kami. Waktu itu menunjukkan pukul 6 sore. Kami bertemu kembali dengan si ibu itu di tempat martabak yang semalam. Sekitar 15 menit perjalanan, tibalah kami di depan rumah kontrakan itu. Memang lokasinya tak jauh dari apartemen tempat tinggal kami. Dan yang bikin saya kaget, ternyata rumah itu jauh dari tetangga. Bisa dibilang rumah itu hanya satu-satunya yang di situ. Samping kiri dan kanan hanyalah kebun. Kami pun akhirnya turun dari mobil. "Nah, ini Mas rumahnya, silakan masuk," kata si ibu. Ketika di depan rumah, saya hanya berpikir, bagaimana tega saya meninggalkan istri saya yang sedang hamil tinggal di rumah sebesar ini sendirian. Tapi ya sudahlah, kita kan hanya melihat-lihat saja dulu dalam hatiku. Masuklah kita ke dalam rumah tersebut. Rumahnya itu masih bangunan lama. Catnya berwarna putih, interior di dalamnya pun serba putih. Dan barang-barangnya masih banyak yang tertutup oleh kain hitam. Rumah ini ada 2 lantai, 2 kamar di atas dan 2 kamar di bawah. "Berapa, Bu, harga sewanya?" 10 juta, Mas, per tahun." "Hah? Murah sekali, Bu. Kok bisa murah, Bu?" "Nggak tahu, Mas. Yang punya cuma minta segitu," jawab si ibu itu. Dalam hati saya lumayan sedikit tertarik.
karena harganya yang murah. Tapi ada yang mengganjal. Rumah ini jauh dari warga dan aku khawatir dengan Mira. Ya sudah Bu, terima kasih. Nanti kita pikirkan dulu, jawabku. Akhirnya kami pun pulang. Setibanya di apartemen, tiba-tiba Mira merengek ingin segera pindah ke rumah itu. Alasannya rumah itu sejuk dan jauh dari hingar-bingar. Tapi pada waktu itu saya belum menyetujuinya dengan alasan saya khawatir jika Mira tinggal sendirian. Apalagi jika saya pergi keluar kota. Tapi Mira dengan entengnya menjawab, "Santai aja, aku bisa ajak sepupu atau teman-temanku untuk tinggal di sini." Ya sudahlah, kita pindah ke sana, jawabku. Dan kebetulan hari itu hari Minggu. Karena saya libur, kita pun akhirnya berkemas dan pindah ke rumah itu. Singkat cerita, kami pun mulai merapikan rumah tersebut dan membersihkan ruangan-ruangannya. Karena sepertinya rumah ini sudah lama tidak dihuni. Saya pun dibantu si ibu itu membersihkan rumah ini. Tapi ketika saya mau membersihkan salah satu kamar di lantai bawah, tiba-tiba ibu itu melarang. Jangan dibuka mas kamar itu, biarkan saja. Itu kamar bekas pembantu." "Loh, kenapa memang Bu?" tanyaku. "Tidak apa-apa, pokoknya jangan dibuka. Biarkan saja itu. Toh kamarnya juga tidak akan dipakai semua kan?" Ya sudahlah. Saya pun mengiyakan omongan ibu itu. Ya, walaupun sedikit tanda tanya. Karena jujur, saya orangnya sangat penasaran sekali terhadap sesuatu yang disembunyikan. Setelah membersihkan rumah, akhirnya ibu itu pun pamit pulang. Dan saya memasang CCTV di seluruh penjuru rumah agar menjaga keamanan rumah ini. Saat itu waktu menunjukkan pukul 8 malam. Saya dan Mira akhirnya bisa beristirahat di kamar kami. Entah kenapa, ketika kita sedang asik ngobrol di kamar, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka dari kamar yang satunya lagi. Kami pun terdiam, dan saya keluar untuk mencoba melihat, tapi anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. Bulu kuduku sedikit merinding. Tapi saya tidak boleh memperlihatkan ketakutan ini kepada Mira. Khawatir Mira mengajak untuk pindah rumah lagi. "Apa yang?" tanya Mira. "Bukan apa-apa kok, cuman angin." "Ya sudah, lebih baik kita tidur. Besok aku takut kesiangan." Akhirnya kami pun tertidur. Singkat cerita, pagi pun tiba. Seperti biasa saya harus berangkat kerja. Saya pun pamit dan berpesan kepada Mira agar untuk berhati-hati di dalam rumah. Jujur, saya sangat khawatir meninggalkan Mira sendirian. Tapi ya sudahlah, toh dia terlihat senang tinggal di rumah ini. Akhirnya, saya pun berpamitan. Hari itu saya mendapatkan banyak sekali pekerjaan dan diharuskan lembur untuk menyelesaikannya. Saya pun harus lembur sampai jam 10 malam. Singkat cerita, akhirnya saya pun pulang dan tiba di rumah pukul setengah 11 malam. Karena saya membawa kunci cadangan, jadi saya tidak perlu membangunkan Mira untuk membukakan pintu. Tapi ketika saya masuk ternyata Mira belum tidur. Dia sedang asik menonton TV di ruang tengah. Saya pun akhirnya mengajak Mira agar segera masuk kamar untuk tidur. Masuklah kami ke dalam kamar. Ketika saya sedang menyandak tidur, tiba-tiba saya ingin membuang air kecil. Akhirnya saya pun bangun dan keluar dari kamar dan menuju kamar mandi. Tapi ketika saya berjalan, tiba-tiba langkah saya terhenti. Mulut saya seperti dibungkam karena saya melihat seorang wanita sedang berdiri di depan kamar mandi. Dengan cepat saya pun segera masuk ke dalam kamar kembali. Ketika saya di dalam kamar, istri saya pun terbangunkan oleh gerakan saya yang sedikit rusuh. "Sayang, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu?" tanya Mira. "Sayang, aku melihat seorang wanita berdiri di depan kamar mandi." Tapi anehnya Mira malah mentertawakanku. "Kamu memangnya gak bisa bedain ya, Yang? Mana hantu, mana orang. Dia itu Asih, pembantu kita. Maaf ya, Yang, aku lupa. Belum sempat ngomong sama kamu bahwa Asih datang tadi maghrib.
dan aku langsung suruh dia tidur karena aku lihat dia sepertinya kelelahan dari perjalanan. Aku pun merasa heran dan bertanya, "Emang kamu pesan pembantu?" tanyaku pada Mira. Lalu Mira menjawab, "Enggak." "Lah, terus itu pembantu siapa?" Mira pun menjawab, "Jadi gini loh Yang, katanya ASI itu dikirim dari pemilik rumah ini untuk jadi pembantu kita, gitu loh." "Lah, terus siapa yang mau gaji dia?" Lalu Mira menjawab, "Nggak perlu digaji Yang. Jadi kita bayar 10 juta itu sudah termasuk pembantu." Aku pun berpikir dalam hati, kok pemilik rumah ini baik sekali ya. Sudah rumahnya murah, dikasih pembantu lagi. Ya sudahlah kalau begitu, jawabku. Akhirnya aku pun melanjutkan kembali ke kamar mandi. Ketika di sana, Asih sudah tidak ada. Mungkin dia sudah masuk kamar. Singkat cerita, pagi pun tiba. Seperti biasa saya berangkat kerja. Tapi ketika berangkat kerja, kok Asih nggak kelihatan ya? Dalam hatiku, apa mungkin dia masih tidur? Ya sudahlah, akhirnya aku pun pergi dan meninggalkan Mira. Selama saya di kantor, saya hanya memikirkan keadaan Mira. Walaupun sekarang sudah ada yang menemaninya, yaitu Asih, tapi saya masih ragu karena belum pernah bertemu dan berbicara dengannya. Hampir setiap jam saya menghubungi Mira untuk menanyakan keadaannya. Entah kenapa, tiba-tiba saya ingin mengecek CCTV dari hasil rekaman kemarin. Akhirnya saya pun melihat hasil rekaman itu di laptop. Karena penasaran, saya ingin melihat kapan Asih datang ke rumah. Setelah saya akuratkan jam saat kedatangan Asih, ternyata di CCTV hanya melihat Mira sedang berbicara sendiri di depan pintu. Tanpa ada seorang pun di sana. Saya pun mulai panik. Setelah melihat kejadian CCTV, saya pun akhirnya memutuskan untuk pulang lebih awal. Karena khawatir dengan keadaan Mira. Saat itu sekitar jam 2 siang saya tiba di rumah. Tapi saya bersyukur ternyata tidak terjadi apa-apa pada Mira. Jujur, sebenarnya saya tidak menceritakan apa yang saya lihat di CCTV pada Mira. Karena khawatir dia akan panik. Mira hanya bertanya, "Kamu kenapa kok pulang cepat?" Aku pun menjawab, "Oh, iya, kerjaan aku udah selesai jadi bisa pulang cepat." "Asih mana?" tanyaku. Tadi sih pas kamu pulang dia keluar." "Emang kamu gak ketemu?" jawab Mira. "Enggak." "Emang dia mau kemana?" tanyaku. "Katanya sih mau ke kebun belakang mencari selada dan rawit." "Oh, ya sudahlah, biarkan," jawabku. Saya pun masuk ke dalam kamar dan merebahkan badan. Entah kenapa hari itu sangat terasa capek. Padahal saya hanya kerja sebentar. Tanpa terasa, akhirnya saya pun tertidur. Dan ketika bangun, saya pun kaget karena saya bangun jam 9 malam. Ketika saya keluar kamar, saya melihat Mira sedang asik menonton TV. "Yang, kok kamu gak bangunin aku sih?" "Aku gak tega Yang, kamu kayaknya lelah banget," jawab Mira. Ya sudahlah, aku mau mandi dulu." Ketika saya berjalan ke kamar mandi, saya pun dikagetkan kembali melihat Asih yang sedang berdiri di depan kamar mandi. Kenapa saya selalu kaget? Karena pakaian dia yang menyerupai hantu. Dia berpakaian serba putih. Dia hanya membelakangiku. Saya pun memberanikan diri untuk bertanya, "Asih, kamu mau ke kamar mandi?" Tapi si Asih itu tidak menjawab. Dia hanya berbalik badan dengan kepala menunduk seperti orang yang malu, sambil berjalan melewatiku. Mungkin dia malu dalam hatiku, karena melihat saya bertelanjang dada. Akhirnya saya pun mandi. Ketika saya sedang asik mandi, tiba-tiba saya melihat segumpal rambut yang menggulung di dalam bak mandi. Dan saya pun mengambilnya. Setelah selesai mandi, saya pun membawanya keluar dan memperlihatkannya pada Mira. "Sayang, ini rambut kamu bukan?" "Coba lihat," jawabnya. "Mana mungkin rambut aku seperti ini. Lihat saja, itu ada sedikit ubannya." Setelah Mira berbicara seperti itu, kami pun saling memandang. Kami merasa ada yang aneh. Ketika dalam situasi tegang, saya pun berbicara, "Oh, mungkin ini punya Asih." Akhirnya kami pun lega, karena kami menyangka itu adalah punya Asih.
Singkat cerita, malam pun semakin larut, dan kami berniat untuk tidur. Ketika di kamar, saya pun berbicara pada Mira. Yang, bilangin Asih, jangan pakai baju putih terus. Aku suka horor liatnya. Kalau emang dia nggak punya baju, kamu kasih baju kamu aja, Yang. Lalu Mira pun menjawab, emang kapan kamu lihat Asih lagi? Tadi pas aku mau masuk kamar mandi. Mira pun sedikit mengerutkan dahinya dan berkata, emang Asih kapan pulangnya ya? Perasaan dari tadi sore dia nggak pulang. Harusnya aku ketemu. Kalau dia memang sudah pulang. Saya mulai bingung dengan situasi seperti ini. Oke, kamu tenang dulu ya. Enggak, Yang, aku aneh aja. Kapan dia masuknya? Tanya Mira. Ya udah, kita tidur dulu yuk. Besok kita bahas lagi. Tak lama akhirnya Mira pun tertidur. Saya yang masih dalam keadaan segar karena sudah tidur, hanya bermain handphone. Ketika sedang asik bermain handphone, tiba-tiba saya mendengar suara orang sedang menyeret sesuatu. Karena penasaran, saya pun mendekatkan kuping saya pada pintu. Ternyata benar. Saya mendengar suara orang sedang ngesot, seperti menangis. Tetapi sangat pelan suara tangisannya. Saya pun langsung teringat pada CCTV. Dengan cepat saya pun membuka laptop. Dan ketika melihat dari CCTV, ternyata benar apa yang saya lihat. Saya melihat seorang wanita sedang menyeret badannya sendiri sambil memegang perutnya. Wajahnya samar, dalam hatiku, tapi ini seperti Asih. Karena baju dan rambutnya itu hampir sama. Saya bingung antara takut dan kasihan. Jujur, saya ingin menolongnya. Di antara takut dan kasihan, akhirnya saya pun memutuskan untuk keluar dan melihat siapa itu sebenarnya. Saya pun berjalan menuju ruang tengah. Ketika saya tiba di ruang tengah, saya pun segera menyalakan lampu. Ternyata benar, dia Asih. Tapi anehnya ketika lampu di ruangan itu menyala, saya melihat sosok Asih yang sedang merangkak. Dan tiba-tiba dia berdiri, lalu berlari, seperti melompat masuk ke dalam ruang pembantu tersebut. Saya pun hanya bisa terdiam dan tak bisa berkata apa-apa setelah melihat kejadian tersebut. Dan ketika saya membalikkan badan untuk masuk kembali ke dalam kamar, tiba-tiba tepat di hadapan muka saya sudah berdiri sosok seorang wanita. Matanya hitam, mukanya pucat dan membiru, serta lidahnya yang selalu keluar. Seketika saya pun pingsan dan tak sadarkan diri. Ketika saya terbangun, saya melihat Mira yang sedang menangis sambil menepuk-nepuk pipi saya. Dan saya pun langsung memeluknya dan mengajaknya untuk masuk kembali ke dalam kamar. Saat itu, waktu sudah menunjukkan jam 5 pagi. Ketika di kamar, Mira pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padaku. Memangnya kamu semalam kenapa sih, Yang? Tanya Mira. Nggak apa-apa kok, Yang. Aku semalam hanya sedikit pusing setelah keluar dari kamar mandi. Tadinya saya ingin menceritakan kejadian ini pada Mira. Tapi setelah saya pikir, saya tidak ingin membuat Mira merasa panik. Akhirnya saya pun membohonginya. Di pagi itu pun Mira mengajak saya untuk pergi ke dokter. Tapi saya menolak dengan alasan saya sudah baik-baik saja. Pagi itu saya mengajak Mira untuk pulang ke rumahnya. Dengan alasan saya kangen pada ibu dan bapaknya. Tapi Mira pun menolak dengan alasan capek. Aku pun mulai bingung. Ya sudah, kamu ajak sepupu kamu ke sini biar kamu ada teman, kataku. Tapi lagi-lagi dia menolak. Tidak usah, aku sendiri juga lebih nyaman. Lagian kan ada Asih, jawab Mira. Entah kenapa, mendengar nama Asih hati saya semakin tidak enak. Ya sudah, akhirnya saya pun pergi dan berpamitan pada Mira. Di sepanjang jalan, saya hanya melamun memikirkan Mira. Sampainya di kantor, saya menelponnya untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Setelah mengalami kejadian semalam, akhirnya saya pun menyalakan CCTV agar saya tahu keadaan di rumah. Saya terus memantau CCTV selama bekerja. Ketika waktu menunjukkan pukul 4:30 sore, di mana saya sedang bersiap-siap pulang, tiba-tiba saya melihat Mira sedang berbicara sendiri, seperti ada lawan bicaranya. Tapi yang terlihat di CCTV, Mira sedang berbicara sendiri dan berjalan keluar rumah. Saya yang merasa panik waktu itu langsung cepat-cepat untuk pulang. Tapi sialnya di jalan saya terjebak macet. Saya yang berkali-kali mencoba menelpon Mira, tapi tidak pernah diangkat.
Saya pun semakin panik tidak karuan. Setelah 1 jam melewati macet, akhirnya saya pun tiba di rumah. Dan benar saja, setelah aku masuk ke dalam rumah, ternyata Mira tidak ada di rumah. Saya pun semakin takut dan panik sambil berteriak-teriak memanggil nama Mira, tapi tidak ada jawaban. Dengan berbekal senter, saya pun mencoba mencari Mira keluar rumah, menuju kebun-kebun itu. Saya pun masuk ke dalam kebun sambil memanggil namanya. Setelah saya berjalan kurang lebih setengah jam, akhirnya dari kejauhan saya melihat seseorang sedang tertidur di gundukan tanah. Sontak, saya pun berlari menghampirinya, dan benar saja, ketika saya tiba ternyata dia adalah Mira, istri saya. Saya melihat Mira yang tertidur di atas tanah. Dengan rasa panik, saya pun membangunkannya. "Sayang, bangun. Ngapain sih kamu tidur di sini?" Tak lama, Mira pun terbangun. Saya dengan cepat membangunkannya. Jujur, saya pun merasa takut karena lokasinya yang berada di tengah-tengah kebun pisang. Akhirnya saya pun berencana untuk menggendong Mira karena saya melihat Mira sangat lemas. Tapi ketika saya membukukan badan untuk menggendong Mira, tiba-tiba senter yang saya pegang terjatuh dan menerangi sebuah tulisan. Setelah saya perhatikan, ternyata itu adalah papan nisan kuburan yang bernama Asih. Sontak saya pun merasa kaget sekali dan dengan cepat menggendong Mira untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Mira pun yang masih terlihat lemas akhirnya sadar dan terbangun. Ketika saya ingin menggantikan baju Mira yang terlihat kotor dengan tanah kuburan, tiba-tiba terdengar suara pintu terbanting. Yang lebih menyeramkan lagi, tiba-tiba muncul suara wanita cekikikan tertawa. Mira pun spontan memeluk saya dengan erat. Kami yang merasa panik di dalam kamar hanya bisa menguatkan satu sama lain. Tak lama kemudian, kami pun mendengar seperti ada yang menyakar-nyakar pintu kamar kami. Kami yang semakin merasa ketakutan hanya bisa berdoa dan pasrah menunggu datangnya pagi. Karena rasa penasaran, saya pun kembali membuka laptop dan melihat CCTV. Ternyata benar, Asih adalah makhluk halus yang menempati rumah ini. Entah bagaimana ceritanya, Asih bisa ada di rumah ini. Dengan rasa takut, saya mencoba memperhatikan Asih yang ada di luar kamar kami. Dia terlihat berjalan, membungkuk dengan rambut keriting yang sedikit basah. Tapi kali ini dia memakai pakaian layaknya kuntilanak, putih dan panjang. Wajahnya yang pucat dan sedikit memar. Terlihat dia berjalan mengelilingi rumah dan terbang dari lantai 1 ke lantai 2. Setelah lama saya memperhatikannya, tiba-tiba Asih menembus pintu kamar pembantu dan menghilang. Tapi tiba-tiba tanganku dipegang erat oleh Mira. Spontan, saya langsung melihat ke arahnya. Ternyata, astaga, di antara kaget, marah, dan takut. Saat itu aku melihat Mira dengan mata yang melotot seperti menahan sakit. Karena ternyata Asih saat itu duduk di atas perutnya Mira yang sedang hamil besar. Dia pun tertawa cekikikan sambil menduduki perut Mira. Aku pun sontak langsung memukul Asih. Seketika dia pun menghilang. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kami pun segera berkemas untuk keluar dari rumah ini. Dengan cepat, kami pun bergegas pergi ke rumah ibunya Mira. Kami sepakat untuk tidur di rumah Mira sementara waktu, dan tidak menceritakan kejadian ini kepada kedua orang tuanya Mira.